Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, ibu merupakan pahlawan bagi setiap anaknya. Ibu telah mengandung dan melahirkan dengan susah payah, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Tak hanya sampai di situ, ibu juga merupakan malaikat tanpa sayap yang menjelma menjadi seorang manusia yang mampu melakukan banyak hal. Seorang ibu bisa menjadi ayah, dokter, koki, guru, bahkan sahabat terbaik bagi sang anak. Begitu istimewanya ibu hingga setiap tanggal 22 Desember dijadikan sebagai hari ibu. Dalam Islam, ibu pun mendapat tempat istimewa. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Adi dalam Al-Kamil dari jalur Musa bin Muhammad Al-Muqdisi dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Surga itu berada di telapak kaki ibu dari jalur manapun masuk dan jalur manapun pula keluar." Dalam Islam, ibu memperoleh penghargaan yang lebih utama jika dibandingkan ayah. Hal ini disampaikan Nabi Muhammad SAW saat ditanya oleh seorang sahabat. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, "Siapakah orang yang paling utama mendapat perlakuan yang baik?" Nabi menjawab, "Ibumu." Sesudah itu Nabi mengatakan, "Ibumu." Lalu setelah itu, Nabi sekali lagi menegaskan, "Ibumu." Kemudian baru Nabi mengatakan, "Ayahmu." Untuk itulah sebagai anak, kita harus memperlakukan seorang ibu dengan sebaik mungkin. Pemirsa, banyak cara untuk membuat hati ibu bahagia. Selain dengan memberikan perhatian, berbakti, bisa juga dengan memberikan hadiah. Ya, memberi sesuatu kepada orang yang mengasihi kita dengan tulus tentu perkara yang luar biasa. Untuk itu, saya hari ini akan mengajak pemirsa Muslim masa kini untuk membuat alternatif hadiah yang mungkin akan cocok untuk ibu tersayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, aku langsung masuk aja loh. Habis pintunya kebuka. Iya, gak apa-apa dong. Terus pas aku lagi lihat kamu. Ini kamu lagi ngapain? Ini lagi nyusun bunganya aja. Oke, jadi tadi emang aku di awal itu aku udah ngajak pemirsa Muslim masa kini buat ke tempat kamu nih sengaja. Karena kan aku tahu nih kalau kamu itu buat buket, tapi buketnya itu bukan sekedar buket bunga kan, tapi ada buket boneka dan segala macam, pokoknya cantik-cantik. Nah, ini gini, kalau misalnya aku cuma ceritain doang ke pemirsa Muslim masa kini, pasti mereka agak sedih karena kita harus praktek gitu. Iya. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa kan? Ini kamu lagi sibuk nggak? Enggak kok, Kak. Enggak? Wah, kalau kayak gitu pas ya, berarti kita boleh ya bikin sesuatu sekarang, karena aku mau ngasih referensi buat para anak untuk kasih hadiah ke ibu. Iya. Boleh ya? Boleh dong. Di mana kita ngerjain ya? Oh, boleh banget ya di bawah aja. Oh, di bawah aja. Iya sih, benar, biar lebih enak ya. Iya. Ya udah, yuk kita beres-beres berarti. Jika biasanya buket hanya berisi karangan bunga, belakangan buket justru semakin variatif jenisnya, baik dari isi maupun tampilannya. Adalah Aisyah, pemilik akun Instagram @17craftid yang menjual paket buket kekinian. Ide membuat buket ini pun berawal di bulan Maret 2020 silam ketika ada seorang teman yang meminta dibuatkan hadiah dengan tampilan berbeda. Ia pun mencoba kemampuannya dalam mengkreasikan buket cantik sebagai hadiahnya. Seperti apa ya buket cantik kreasi Aisyah ini? Dan kali ini saya sudah berada di rumah Aisyah di kawasan Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Saya ingin belajar membuat buket kekinian sebagai hadiah. Nah, ini di depan ini udah ada banyak banget alat-alat, peralatan. Ini sekarang kita mau bikin apa? Ini kenapa sampai ada? Lihat nih. Kayak bikin buket uang menarik nih kan nih. Oh gitu, aku makanya tadi bingung ini tuh ada apa sih? Kok ada uangnya segala? Ternyata mau bikin buket uang. Bener-bener. Sekarang kayak mending mama kita kasih uangnya aja biar mama yang belanja gitu ya. Tapi gimana cara? Bener-bener. Jadi gimana caranya? Jadi langsung aja kali ya kayak. Yang disiapin apa aja kalau mau bikin buket uang? Kalau yang perlu disiapin pertama ada gagang balonnya ini, stick balonnya buat nempelin uangnya. Tapi sebelumnya uangnya udah diplastikin dulu Kak, biar nanti uangnya tuh aman kan. Terus habis itu ada floral foam. Ini buat nanti nusuk uangnya. Terus ada bunga-bunga biar lebih cantik aja. Terus ada spoon bone, sama ini terakhir ada cellophane buat wrappingnya. Sama ada pita. Aduh. Ini sebelum kita bikin aku mau nanya, ini kalau misalnya kamu bikin kayak gini, buket bunga deh, butuh waktu berapa lama? Biasanya sih setengah jaman. Lumayan cepet ya berarti ya. Oke, selain buket bunga, biasanya kamu bikin apa lagi? Ada buket boneka, buket coklat, ada buket make up. Banyak sih Kak.
Jadi sama bener-bener. produk-produk yang lainnya. Oke, tapi kan ini kan kamu kan juga promoin ke apa sih media sosial kan? Yang paling laris selama ini itu apa? Yang paling laris itu ada buket make up sama ada buket uang sih termasuk. Oke, sekarang kita mulai dari bikin buket bunga. Ini kita ngapain dulu? Pertama ini ngelem uangnya dulu Oke. ke gagangnya. Heeh. Kita langsung aja kali ya. Oh, Heeh. warna apa aja? Warna putih aja kali ya. Oh putih, oke. Sama ini kan dilem dulu. Mhm. Ini Baby. buat nempelin ke sini. Oh, ya ampun. Tapi tunggu. Aku jadi penasaran. Ini emang kamu berarti emang hobinya bikin kayak gini sebelumnya? Soalnya kenapa bisa sampai teman kamu mesen ke kamu tuh gimana awalnya? Nah emang awalnya tuh aku suka bikin DIY kayak gini dari SMP. Dari SMP udah jualan kayak gelang mute-mute kayak gitu. Ya ampun. Dari kelas 2 SMP udah mulai jual-jualan. Pulang sekolah ke pasar beli mute kayak gitu deh. Seru banget. Jadi penasaran berarti sebenarnya kalau DIY yang bisa kita lakuin nih di rumah dengan peralatan sederhana itu apa aja? Gimana kalau kita lihat dulu liputannya? Boleh ya? Boleh. Pemirsa, tanpa disadari sebenarnya kita sudah menyimpan dan terus mengumpulkan barang-barang bekas di rumah. Barang tersebut oleh kebanyakan orang dibiarkan tanpa tahu akan dibuat apa. Padahal dalam Islam, setiap harta benda apapun yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban. Sudah digunakan untuk apa saja. Jika kita hanya membeli atau menyia-nyiakan, maka tentu ini adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, diminta pertanggungjawaban tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya." Hadis riwayat Tirmizi. Barang-barang yang menumpuk tidak pernah dipakai menjadi tidak memiliki manfaat, dan ini bisa menjadi bagian dari perhitungan hisab harta kita kelak di akhirat. Para sahabat dan orang-orang solih terdahulu sangat hati-hati dalam harta mereka. Ada sebuah cerita. Salah seorang sahabat Rasulullah yang terkaya, Abdurrahman bin Auf, ketika itu Nabi mengabarkan bahwa ia akan masuk surga dengan merangkak karena pertanggungan hartanya. Ia pun kemudian mensedekahkan banyak hartanya. Islam tentu tidak melarang seorang muslim untuk membelanjakan hartanya dengan segala hal yang disukai. Tetapi harta yang kita belanjakan pun apakah membawa pada kebaikan atau justru keburukan? Selain itu, Islam mengajarkan untuk tidak boros dan mubazir. Sifat mubazir lebih dekat pada setan. Inilah yang harus kita hindari. Pilih barang yang benar-benar kita sukai dan bermanfaat bagi kita. Jika dirasa tidak bermanfaat atau tidak lagi disukai, maka kita bisa mensedekahkannya, menjualnya, atau bahkan modifikasi ulang hingga akhirnya memiliki manfaat kembali. Ya, rasanya kini sudah saatnya merapikan sekaligus memperindah dengan memanfaatkan barang bekas di rumah. Tentu saja dibutuhkan kreativitas untuk mengolah barang-barang sisa tersebut. Pakaian misalnya. Daripada membuangnya, pakaian bekas bisa dijadikan beberapa hal unik loh. Salah satunya adalah bantal dekorasi. Dengan kerajinan dari barang bekas ini, kita bisa membuat bantal multifungsi dengan bentuk huruf yang tak hanya dekoratif, tapi juga berfungsi sebagai penopang tubuh atau kepala saat bersantai di kasur ataupun sofa. Kemudian botol kaca bekas. Ini adalah salah satu benda yang paling banyak digunakan untuk membuat kerajinan dari barang bekas. Seringkali botol kaca bekas ini dimanfaatkan menjadi vas bunga. Kita pun bisa menerapkan teknik mengecat yang kreatif, membuat motif atau pola yang unik. Terakhir, jika di rumah ada sisa-sisa balok kayu yang tidak terpakai, maka kita bisa ubah menjadi rak dinding yang fungsional. Meskipun terlihat sangat sederhana, tapi kerajinan dari barang bekas yang satu ini bisa membuat tampilan rumah lebih estetik. Dengan demikian kita bisa memajang hiasan atau koleksi kesayangan dengan lebih efisien tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan. Wah, udah jadi loh uangnya, tapi baru uangnya. Ini masih ada step berikutnya. Step berikutnya kita bakalan ngasih Boneka kayak lebih cakep aja nih biar di tengahnya. Aduh, bagus ya. Boneka yang mana? Boneka yang itu kan maaf. Oh ini Iya, boneka beruang. Wah, boneka beruangnya. Aduh, ini lucu ya bonekanya. Gemes sekali. Jadi sebenarnya kalau aku pikir-pikir, bikin buket kayak gini, buket hadiah itu untuk segala usia berarti kan? Nggak cuma sekedar untuk yang dewasa, anak-anak juga. Karena kan tadi kamu bilang kamu bisa bikin makanan kan sebenarnya kan. Nah terus boneka ini gimana caranya? Ini dilem. Sama juga. Sama juga.
Aku kasih warna putih ya biar sama semuanya. Ini tinggal terakhir nih kita taruh di tengahnya nih Kak. Oke. Oh, jadi biar kesannya deh, aku mau kasih lihat dulu. Dah. Tuh, jadi biar kesannya bonekanya meluk bunga. Nah, ini sebenarnya udah hampir sedikit lagi jadi, bener ya Aisyah ya? Tinggal wrapping aja. Tinggal wrappingnya aja. Gimana cara wrappingnya? Ini aku dari tadi bukan yang nggak mau bantuin ya, tapi kan kalau misalnya salah dikit aja, ini bisa jadi gagal total gitu. Karena nggak bisa diulang. Jadi untuk pertama kalinya kita nonton aja sambil nanya-nanya. Tapi kayaknya kalau misalnya udah dilihat satu kali, harusnya sih udah bisa praktek ya di rumah sendiri ya, iya nggak sih? Pemirsa Muslim masa kini, memberikan buket bunga pada seseorang yang spesial saat momen-momen tertentu adalah hal yang lumrah kita lakukan. Sayangnya buket bunga yang kita berikan seringkali menjadi benda yang mubazir karena bunga hanya indah saat awal diberikan. Tapi seiring waktu, dia akan layu dan kemudian berakhir di bak sampah. Untuk itulah buket hadiah akhirnya jauh lebih digemari karena dianggap jauh lebih bermanfaat dibanding sekedar memberikan buket bunga. Yang paling digemari adalah memberikan buket coklat. Ya, makanan manis ini memang dikenal membawa kebahagiaan bagi penikmatnya. Untuk itulah buket coklat kerap dijadikan pilihan alternatif selain buket bunga karena dianggap sama-sama memberikan kebahagiaan. Ada pula alternatif lainnya yaitu buket boneka. Buket ini bisa dijadikan kado manis untuk sahabat ataupun pasangan, terutama bagi mereka yang hobi koleksi boneka atau pernak-pernik lucu. Ada pula buket make up yang menjadi tren kekinian. Biasanya buket ini diberikan saat ulang tahun atau acara lamaran. Dan yang paling terbaru adalah buket uang. Ya, buket ini mendadak viral, usai kue uang juga laris manis dipesan di pasaran. Buket bunga banyak diminati karena dianggap memiliki tampilan paling unik. Semakin banyak uangnya, semakin seru tampilan buketnya. Oke, terus? Terus ini yang tadi udah dirangkai, ini kita wrapping ke spoonbone-nya buat biar bervolume aja sama nutupin floral foam-nya aja, iya. soalnya gatel Kak. Betul. Udah di situ tinggal di Nih boleh ya kelihatannya ngebungkusnya berantakan, acak-acakan. Padahal sebenarnya enggak lah, itu juga pakai teknik kan. Karena ini ada teknik untuk ngerapihinnya gitu. Jadi memang yang nggak cuma sekedar ngebungkus gitu aja. Nah ini kan aku juga sambil nungguin Aisyah ngebungkus. Pemirsa Muslim masa kini jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi ini juga bakalan selesai dan sebentar lagi kita bakalan ngasih ke seseorang yang istimewa. Siapakah dia untuk itu? Tetap di Muslim masa kini.